Cik. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bihi ahli sidqi wattuqa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Aw kama qala aidan fi ayatin ukhra. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin yang kami muliakan segenap para guru, para kiai, para asatidzah dan segenap para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, di antaranya yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Shiratal Mustaqim Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Akil Soleh. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua MUI Kecamatan Sukra, Desa Karanglayung, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Haji Munjid, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kuwu Desa Karanglayung, Al-Mukarram Bapak Haji Kasmana SH, dan yang sama kita hormati dan Ramil Anjatan yang diwakili oleh Bapak Komandan Serma Ahmad Mukminin. Kita doain sehat afiah. Ketua BPD Bapak Haji Kayat, Ketua DKM dan teman-teman dari Banser, LSM GMBI dan juga teman-teman dari BPPKB Banten, dan juga yang sama kita hormati Bapak Menteri Perhubungan Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin yang beliau menghubungi saya. Kita doain sehat afiah. Segenap para orang tua, para tokoh yang lainnya yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengajian akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Masjid Jami Shiratal Mustaqim Sabtu, 31 Januari 2026 pukul 13.00 strip selesai Desa Karanglayung titik Sukra strip Indramayu. Tanda kutip menghidupkan sholat, menguatkan iman, menyempurnakan takwa. Tuh baca sendiri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita dapat barokah. Amin ya robbal. Hari ini saya bersilaturahim di Kampung Bogeg, Karanglayung dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Jalan di waktu
Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Teteh berantem sama suami tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah. Berarti teteh lagi. Tetangga mau nanya, mau kemana teh? Gue mau isro. Perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kok bisa Pak Ustadz? Iya dong. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin teh. Nggak ada. Nggak ada. Isra Mi'raj ini maunya Allah. Dan ukurannya bukan ukuran otak. Kenapa bang? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Makkah. Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan. Iya nyaut dong. Bu, itu pun ontanya udah onta VVIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam doang tuh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Beliau naik ke langit pertama, tembus langit ke-7, Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh sudah duduk lagi Rasul di Masjidil Haram. Ukuran otak enggak nyambung. Enggak. Ya Bu. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya iman. Nih kita main otak-otakan nih. Nah ini ada bocah nih. Nah nih pasukan bocil. Nah 73 lari ini. Nih bocah. Nah tuh dia jalan. Tuh bocah ada emak ada bapaknya enggak? Ada enggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ya kan? Ada emak ada bapak jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Tapi Allah mau, jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada teh. Tapi emaknya ada. Allah mau, jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal gak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang gak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di Bogeg, bukan. Di luar negeri. Luarnya lagi dah. Ya Bekasi dah. Ya Bu. Jadi Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa halangin. Idza aroda syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah. Maka Isra Mi'raj adanya maunya Allah. Berarti sesuai tema menghidupkan sholat, menguatkan iman. Bu, percaya dengan Isra Mi'raj? Berarti kita punya iman. Maka selesai Isra Mi'raj, yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Kenapa? Lihat buktinya. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah Bu sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram. Ngapain duduk? Bengong Rasulullah. Apa yang dipikirin?
Kalau gue ceritain ke umat takut gak percaya. Kalau gue ceritain ke sahabat takut gak nerima. Rasulullah rada-rada galau, bete ibu. Lagi galau bengong begitu datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Berserta termasuk Abu Janda kali ya. Datang nyamperin Rasulullah. Ditanya Rasulullah, "Hei Muhammad, dari mana ente?" "Saya habis Isra Mi'raj, dijalankan Tuhan saya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tembus 7 lapis langit, ketemu Tuhan saya, Allah dapat perintah sholat." "Nah sekarang ente udah duduk di sini lagi?" "Iya." "Yang bener ente ngomong?" "Bener." "Oh Muhammad udah PA." Nih rombongan Abu Jahal ngomongnya. "Muhammad udah gila, Muhammad stres. Gak mungkin ente bisa tembus 7 lapis langit. Sekarang buktiin, ente berdiri." Rasulullah suruh berdiri bu. Berdiri Rasul. "Sekarang kau angkat kakimu sebelah." Diangkat sebelah sama Nabi. "Bisa berdiri?" "Bisa dong." "Angkat lagi sebelah." "Udah jatuh saya." Nah begitu aja ente jatuh bagaimana tembus 7 lapis langit. Sekarang udah jangan didengerin Muhammad. Muhammad bikin hoak. Wah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab langsung memprovokasi sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Bakar. "Abu Bakar, kenapa? Temen lu nama Muhammad udah PA. Kenapa?" Kata dia habis dijalankan sama Tuhannya. Tembus 7 lapis langit ketemu Tuhannya dapat perintah sholat. Siapa yang ngomong? "No, temen lu Muhammad." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin semuanya. Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, wah bacok lu. Walak tegas bu, Masya Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. As-Siddiq itu lakob. Julukan, poyokan teh. Poyokan. Ini kadang-kadang Bilal Terawih masih salah bacanya di kampung. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Dia kira bapaknya kali Siddiq. Siddiq itu As-Siddiq lakob julukan yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Orang Arab tuh kalau ngasih julukan paling bisa. Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi bapaknya kucing. Nama benernya cakep, Abdurrahman bin Sokher. Karena dia sering ngumpulin kucing, demen sama kucing, maka disebut bapaknya kucing, Abu Hurairah. Begitu kira-kira. Ada lagi namanya Abu Bakar nih sahabat Nabi. Abu Bakar. Abu artinya bapak, Bakrun artinya perawan. Jadi bapaknya perawan. Kenapa dikatain bapaknya perawan? Karena beliau punya anak perawan namanya Siti Aisyah. Diserahkan ke Rasulullah jadi istri Rasulullah. Maka dikatain bapaknya perawan. Ada lagi Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya goblok. Bego, bloon, bintolol. Makanya bapaknya geblek. Abu Jahal artinya bapaknya geblek. Kenapa dikatain bapaknya geblek? Karena dia nggak nerima kebenaran dari Rasulullah. Makanya nama benernya cakep, Umar bin Hisham. Karena dia goblok nggak nerima kebenaran Rasulullah, dikatakan Abu Jahal, bapaknya goblok. Maka jangan mau dikatain jahal, ya bu, ya bu. Nih makanya Isra Mi'raj ini kuatin iman. Akidah biar mantep. Nih kita kumpul begini panggilan iman. Kalau bukan panggilan iman nggak mungkin kita capek-capek duduk di sini ya teh. Ya teh. Tadi pagi udah acara, siang acara lagi. Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kumpul di Masjid Sirotol Mustaqim begini. Ini panggilan iman. Ibadah kalau udah panggilan iman, insya Allah aman. Kalau ibadah bukan panggilan iman, siap-siap kecewa. Mana contohnya? Ramadan, puasa, panggilan iman.
Kalau bukan panggilan iman, ngikut aja puasa. Akhirnya apa? Ngeluh jam 3 sore udah mulai oleng. Ya Allah, mata yang tadinya hitam putih udah putih semua. Mukanya udah pucet kayak kertas. Ya Allah, datang ke dapur ngelihat sunlight mirip sirup marjan. Udah kebayang sama sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu dikata korma. Kan udah bukan karena iman ya teh. Kalau karena iman insya Allah puasa walaupun lapar-lapar dikit kita jalanin. Walaupun haus-haus dikit kita terusin. Walaupun pegel-pegel dikit jalanin terawih. Walaupun capek-capek sedikit jalanin tadarus. Kenapa? Karena panggilan iman. Ya Bu, ya Bu. Nih sekarang iman digoda. Ujian iman berat, tantangan banyak. Ibu udah rapi mau yasinan malam Jumat, udah pakai seragam minyak wangi ketek lain, leher lain, seragam yang paling mahal, mau keluar ngaji yasinan, ada aja ujiannya gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjur banget. Itu kadang-kadang ujian iman, tantangan iman berat, bapak-bapak diuji. Kapan ujian iman bapak-bapak? Ntar kalau udah jam 4:30 dari Masjid Siratal Mustaqim terdengar as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya ndebleh. Diuji ibu bapak-bapak. Iman kuat, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke Masjid Siratal Mustaqim. Alhamdulillah. Di kampung saya, kalau udah 3:30 itu marbot udah nyalain speaker baca tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sama nggak di sini? Bener teh. Bangun tapi ora. Ya Allah, kalau belum bangun juga marbot bilangin. Ganti cara banguninnya. Nih saya ajarin biar cepet bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu masyarakat Kampung Bogeg, bangun. Subuh. Saya yakin suami kita langsung bangun. Lakinya ngomong, siapa yang mati mama? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Makanya ibu subuh suami kita bangunin ya. Suami kita kalau subuh bangunin ya. Bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Insya Allah. Ini kadang subuh udah 5:30 baru bangun. Bangun bang, daripada ke Masjid Siratal Mustaqim ketinggalan jamaah. Ayo di rumah aja bangun. Tangi. Bangun. Ya kan. Udah bangun. Bang, lakinya kaget. Pas bangun matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe. Dari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh dong. Karena udah 5:30 lakinya. Ayo neng cepetan wudhu. Sufufakum. Lempengin barisannya neng. Bininya ngomong enakan yang mencong bang. Jangan pakai ngomong udah 5:30 udah kagak boleh ngomong. Lakinya takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budu ya kana nasta'in wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber amin. Udah 5:30 Fatihah cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah, baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Suaminya ingat waktu ngaji sama ketua MUI. Kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, maka hukumnya sah. Dipraktekin sama suaminya. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembahyang ngobrol. Maka inilah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kuatin iman, akidah biar mantep. Godaan iman berat, apalagi tantangan ibadah banyak, setannya udah banyak masuk ke rumah. Tuh yang namanya setan gepeng. Tahu nggak setan gepeng? Ibu nih, setan gepeng nih ibu nih. Ya Allah, emak megang HP, anaknya megang HP, bapaknya megang. Bangun tidur yang dicari, mau tidur masih megangin. Berantem gara-gara, istri suami ribut gara-gara WA. Ya Bu, Masya Allah, tantangan ibadah berat, iman harus mantep, akidah harus kuat. Insya Allah kita bisa jalanin ibadah. Alhamdulillah. Rasulullah singkat cerita pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat dari Allah. Awal perintahnya 50 waktu. Pulang Rasulullah dari Isra Mi'raj perjalanan. Di jalan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener masa iya gocap? Umat lu lain sama umat gua Muhammad. Umat lu gua mah gede-gede nih, kokor-kokor tinggi-tinggi, minumnya susu, madu lah, pokoknya jago-jago. Umat lu gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, kuntet-kuntet, makan genjer doang sama kangkung. Nggak mungkin sanggup 50 waktu. Balik. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah balik karena sayang umat, diperjuangin kita. Ibu mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih umatmu gak sanggup sholat 5 waktu. Balik minta korting. Rasulullah bilang, Nabi Musa kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lah gue malu dong dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang tuh. Bu, jangankan yang 50 kita. Ya kan yang 5 aja nih, yang 5 aja nih. Ini yang 5 aja nih, ya nih yang 5 aja nih. Ya Allah. Kadang-kadang zuhur kena asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Maka ini sholat pelajaran buat kita. Apa itu sholat Pak Ustadz? Diatur dan dibaca dalam kitab, diajarkan kita. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya? Ada. Fikih mengajarkan. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun. Wa muftatahatun bitakbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta. Mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet minta nggak ngomong ribet, minta nggak ngomong. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong sama bapaknya, tahu-tahu nyolek. Bapaknya bingung motor apa sepeda, mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek suami. Ya Allah, lo kaget itu suaminya. Ntar malam neng tuh.
Pikirannya beda suami. Makanya mintanya kudu ngomong bang beli cincin. Gitu aja susah bener. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah. Ada rukun fi'liyah. Maka diajarin di majelis taklim. Maka pentingnya ngaji. Udah nenek-nenek gak mau ngaji. Alasannya banyak. Nek ngaji nek malu memantu. Ntar masih men. Nenek men najong bener dah. Ada nenek men. Ya Allah. Emang apa sih mbak enggak ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji kalau udah tua kuping rada budeg teh. Mata kurang awas. Diajarin sama guru setengah mati. Baca nek innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang denger. Innahu kawat tembaga. Nah ini kadang-kadang begitu kalau udah tua ribet udah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah terasa. Mata yang tadinya awas udah lamur. Ya bu? Pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngobrol kadang ngelantur, dikit lagi makan cuma bisa membubur dan digotong sebentar lagi masuk ke dalam. Pak Ustadz saya pengen ngaji ikut bareng ngaji. Kenapa? Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Di kampung saya yang tukang mandiin orang mati namanya Amil. Di sini apa namanya? Lebe. Lebe. Yang mandiin. Hati-hati sama lebe. Siapapun yang dipegang lebe mati. Wah itu lebih orang-orang pilihan ibu. Jangan macem-macem. Tahu pirasat dia. Ada yang mati tahu. Ada kurung batang. Keranda bunyi mulu. Klotek, klotek, klotek. Nah ada yang mati nih. Ada yang mati. Tahu lebih. Apalagi kalau udah burung. Tweet. 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 Itu di kampung saya kode itu. Amil asal dengar begitu kaget udah. Nah ada job nih. Begitu. Makanya kita semua nih dibatasin ada waktunya ya bu. Iyalah ayo kita ngaji gak ada batas waktunya. Kumpul begini ngaji nih dosa kita dirontogin bang. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing banyakkan dosa sama ibadah. Jujur aja bu, nih termasuk yang ngomong bang sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin orang. Enggak apa-apa, ya, emang wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Ya bu, dosa-dosa yang kecil kita dirontogin waktu ngaji. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Apa dosa sama suami, sabrek-abrek udah. Nih jangan belaga-belaga budek teh. Dosa sama suami. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa sama suami. Bang saya ngaji dulu ya, ntar pulang ngaji jemuran lu angkatin ya. Segitu, ya kan pikirannya tuh ibu dosa itu sama suami nggak boleh. Ya kan enak banget lemes banget mulutnya. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat jam berapa noh. Suami lagi tidur suruh niat jam. Kan salah ibu. Ibu aja yang melek niat jam. Pakai nyuruh suami, bangun bang, lihat jam berapa. Lah ibu aja yang melek niat jam. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus tidur aja kerja. Salah lagi teh itu, kerjaan lu bangun gini hari bang, habis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Nih kadang-kadang kayak salah mulu, makanya hati-hati kalau bini doyan ngaji ilmunya ada, cara bangunin juga nggak begitu. Sebab ada kejadian komandan, kemarin saya dikirimin dan grup WA tuh ada seorang suami lagi tidur bu, palanya digedig sama istrinya, sampai bocor pakai martel. Gara-gara apa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh nggak ngerti ilmunya, maka bapak-bapak nih saya saranin bang. Bapak kalau suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Iya ngeri takutnya khilaf istri kita. Iya paling suami kita, anak kita nanya, mak itu bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng.
Ya Allah, dosa banyak, kesalahan kita banyak dihapus oleh Allah dengan kita kumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, kumpulnya kita begini pahalanya besar teh. Ya Allah, dicatat pahalanya gede. Maka datang aja ke majelis taklim, mau bisa kek enggak kek datang aja. Ustadz ikutin guru kita. Iya udah ikutin, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Apa susahnya bawa kitab? Ustazah kebet, kita kebet. Dan ngikutin ustazah, ustazah tutup lah tutup. Temen nanya halaman berapa sih? Boleh kebet doang. Datang aja udah teh. Yang begitu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah, wah imam malam ini terawih dia nih imamnya. Ya lama nih. Pindah kita terawih ngaku aja udah. Apalagi yang 1000 terawih aja ngeliat jadwal imam kita. Imam yang paling cepet favorit udah, nah gue demen nih. Kalau dia imam enak nih gak pakai usolli lagi. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Mana habis buka kekenyangan. Masya Allah bu, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Boro-boro, emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa teh. Tuh datang doang ke rumah sakit nengokin temen, gak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai ditanya, apa yang dirasa sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Maka pahalanya gede ibu, ngaji nggak ada ruginya. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Alhamdulillah. Dosa kita dirontogin, pahalanya gede. Maka pentingnya kita ngaji, apalagi belajar ilmu tentang rukun syarat sholat. Diajarkan di kitab. Bagaimana caranya? Fikih ngajarin. Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Bagaimana tata caranya? Diatur di dalam kitab fikih. Sedekap yang bagus dalam fikih diajarkan, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah puser. Naroknya di bawah dada, di atas puser, pas di tengah-tengah. Ibu perempuan sholat berdiri, kakinya harus rapet. Laki-laki lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener nih teh, ya teteh emang gak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel dong. Iyalah kesian lato-latonya. Diatur, perempuan sholat berdiri gak boleh kakinya bekangkang. Kalau ada angin dari bawah mau kena, seriwing-seriwing lah masuk ke perapatan-perapatan. Ada aturannya. Orang sekarang ngajinya nggak mau, ngaji sama ustadz sama kiai nggak mau, buka kitab nggak mau. Apa pikirannya? Wah, udah nggak zaman. Sekarang Pak Ustadz ngaji pakai kitab. Sekarang udah ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa nanya nemu. Makanya ngajinya mau Google doang. Ujung-ujungnya agama dikaitin sama akalnya, yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Maka banyak sekarang orang pertanyaannya sok kritis dan pertanyaannya akal-akalan. Ya teh. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz saya lagi sholat. Terus kentut. Batal nggak Pak Ustadz? Lah batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Tad. Kalau udah batal saya mau sholat lagi. Kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Tat? Lah basuh.
Pertanyaannya banyak. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz. Gak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Yang nanya begitu teh. Kacau kan? Saya nggak jawab, saya balik nanya ke dia. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka saya Ustadz malu. Nah muka lu dicebokin. Ini kadang-kadang aneh, orang pertanyaan akal-akalan doang. Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Apakah Fatihah saya sampai? Ada yang nanya begitu teh. Jangan dijawab kalau ada yang nanya begitu bang. Balik lagi tanya ke dia. Apa tanyanya? Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin tadi saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak lah Tad, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Orang lu kirim enggak balik-balik. Lu gak pakai ongkir sih. Kalau gak percaya mati dulu di atas kuburan gue bacain Fatihah. Kalau gak nyampe lu miss call dari dalam. Artinya apa? Sekarang banyak orang akal-akalan doang. Yang lebih parah nih sekarang ada yang nanya. Belum lama nanya tema saya. Pak Ustadz kenapa sih kita kalau sholat kalau lagi tasyahud pakai telunjuk? Emang gak boleh pakai jempol? Ada yang nanya begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mantap. Kan PA ini bocah. Ada yang nanya boleh nggak pakai telunjuk? Ya kalau telunjuk dengan jempol beda. Ada telunjuk. Kenapa pakai telunjuk? Ini telunjuk ada urat yang langsung masuk ke dalam hati. Maka cium tangan sama orang tua, sama guru. Lempengan ini kecium nih. Bila perlu bolak-balik itu nyetrum ke hati orang tua, ke hati guru. Didoain dari dalam hati orang tua dan guru kita. Anak sekarang tuh banyak nyalain teh. Cium tangan gak dicium, tangan emaknya diambil, ditempelin di jidat. Kebanyakan begitu kan? Tangan bapaknya diambil, ditempelin di pipi. Padahal disuruhnya dicium. Karena telunjuk ini ada urat yang ke hati. Maka selesai doa tasyahud. Innaka hamidum majid. Ditambahin doanya. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu tambahan doanya. Kenapa nggak boleh pakai jempol? Karena jempol ada urat yang jurusannya langsung ke kemaluan. Maka orang tua dulu paham. Dulu masih kecil kita, gue lihat neng jempol lu. Nah kalau gede berarti barang lu gede. Tuh begitu orang tua dulu. Itu ada jurusannya ke hati. Beda nih kalau jempol ke kemaluan. Maka disuruhnya kita diajarin ngaji di majelis ilmu. Nanya hukum Islam tuh gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Nih ibu-ibu, di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak bang. Emak-emak Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat pengajian gabungan PKK belum lagi bulanan BKMT. Seragamnya banyak kuning, hijau, abu-abu, merah muda ya kan 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan ngaku aja jujur udah. Iya nggak apa-apa buat semangat ya teh. Iyalah. Saya tanya sama ibu-ibu yang suka ngaji, air kencing najis nggak bu? Najis. Air sperma najis nggak? Hah? Ayo, air kencing? Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar padahal sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar padahal air kencing najis? Terima pakai iman. Akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita 10 kali kencing. Kira-kira ampeg pilek meriang nggak teh? Lah apalagi musim hujan begini beser mulu, habis beser mandi ya kan, kira-kira sakit meriang enggak? Meriang. Kenapa keluar sperma tidak diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Hukum Islam gampang tapi jangan digampang-gampangin. Hukum Islam mudah.
Ibu Ramadan nih besok, Bu. Ibu halangan selama 7 hari lagi haid atau menstruasi. Berarti ibu tidak puasa, tidak sholat. Benar? Selama 7 hari enggak puasa, enggak sholat. Selesai Ramadan yang harus digantikan puasa yang ditinggalkan doang. Tapi enggak disuruh mengganti sholat yang kita tinggalin. Ya kan? Iya, kalau mengganti sholat yang kita tinggalin ribet. Sehari 5 waktu, 5 kali 7 35 waktu. Nah makanya ribet suruh kodoknya. Makanya disuruh ganti puasa yang ibu tinggalin. Selama 7 hari kita tinggalin, bayar 7 utangnya. Kapan dibayar? Dimudahkan lagi. Selesai Ramadan kita cicil. Kapan? Sampai datangnya Ramadan lagi. Sebelum datang Ramadan udah lunas. Hukumnya gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Maka yang tahun kemarin punya utang, bayar Bu. Sebentar lagi nih mau Ramadan, bayar. Masya Allah, hukumnya gampang, jangan digampang-gampangin. Maka kenapa pelajarannya diatur semua di kitab fikih termasuk sholat. Yang kita ambil pelajarannya apa? Nih, menghidupkan sholat, menguatkan iman, menyempurnakan takwa. Karena apa? Kita ambil dari pelajaran sholat. Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Artinya apa? Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi boleh. PA, belum waktunya. Kenapa? Karena sholat ngajarin kita disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat buat orang mukmin itu udah ditentukan waktu-waktunya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diatur. Maka kenapa kita disiplin waktu? Kita semua lagi dibatasin waktu, hidup lagi jalanin waktu. Nih kita semua ada batas waktunya teh. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Waktu saya masih lama. Enggak, mati mengacak. Kadang-kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Ya kan Bu? Masih muda, cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila, mati tuh. Sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati teh. Mubazir tuh orang bang, si perawan mati. Haji Mas Said kenal teh. Artis, anggota dewan, Masya Allah ganteng keren, 40 tahun kena jantung, mati. Kenalkan Haji Mas Said, lakinya Angelina Sondak. Temennya nyusul Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga kena jantung. Budi Anduk, artis 40 tahun. Ade Namnung temennya Budi Anduk, badannya gede, gemuk, 38 umurnya, mudaan 2 tahun. Nyusul lagi Jupe, Julia Perez, kenal Jupe kan? 37 umurnya bang, ya Allah Jupe 37 mati. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, teteh pikiran najong dah. Beban hidup, ya Allah, dia kan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu kan, ya kan. Banyak kan tahu sendiri, pisah ya kan, berobat juga penyakitnya ya kan ya Bu ya. Ya Allah, 37. Nyusul lagi artis masih mudaan lagi, Olga 32 deh. Muda lagi Olga. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ganteng keren, kena jantung 40 tahun. Meninggal 18 Februari 2018. Orang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Keduluan saya. Masya Allah teh, masih pada muda. Nih kita semua dibatasin waktu, jalannya waktu begitu cepat.
Tahu-tahu ya Allah, rasanya baru kemarin ya 2025, tahu-tahu udah 2026. Rasanya baru kemarin kita jadi emak-emak, tahu-tahu udah jadi nenek ya teh. Waktu jalannya cepet. Rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau ketemu Ramadan lagi. Waktu jalannya cepet, manfaatin waktu. Karena waktu itu kita dibatesin nih semuanya. Lagi dibatesin waktu. Kapan kita akan teringat dengan waktu itu? Masya Allah Bu, sebentar lagi Ramadan kurang seminggu. Apa yang terdengar di majelis taklim, di musola, di masjid. Banyak tawakupan taklim dan dengar itu Bu, hati jadi sedih. Air mengucurkan mata, air mata kita keluar Ibu. Apa yang teringat? Orang yang tersayang, orang yang terdekat dengan kita. Ibu bapak kita, saudara kita. Kita berpikir ya Allah, tahun kemarin mereka masih taraweh bareng dengan saya. Tapi mereka sekarang gak taraweh bareng lagi. Tahun kemarin masih buka puasa bareng, masih sahur bareng, masih tadarus bareng. Tapi tahun ini mereka enggak bareng lagi ngikutin itu semua. Kenapa? Karena mereka sudah dibatasin waktu oleh Allah. Beruntung kita yang masih hidup, yang dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Bu, ya Allah, maka ini masuk bulan Roah. Bulan Roah asal kata arwah. Kenapa? Maka disuruhnya kita roahan, ngirimin doa buat mereka, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah masuk bulan Sya'ban, beliau ziarah ke pemakaman di Baqi, beliau angkat tangan. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Didoain tuh para ahli kubur. Maka kita dianjurkan bikin roahan, ngirimin doa buat almarhumin wal marhumat, orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita. Maka kita terasa sekarang, ya Allah, bersyukur masih bisa ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Bu, yang udah dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Tapi beliau ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu angkat tangannya. Apa yang beliau baca? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami ya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasulullah masih minta kepada Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Apalagi kita, kesempatan buat kita Ramadan melebur kesalahan dan dosa kita. Alhamdulillah. Sholat mendidik kita supaya disiplin waktu. Ya Bu. Kenapa disiplin waktu? Karena ajaran agama kita semuanya muaranya disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah terakhir. Titik. Perkara ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Pak Ustadz itu yang ngaku Nabi, jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau sorbannya nyengserken, udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia mengaku Nabi, kita wajib tidak percaya. Harga mati, titik, disiplin akidah. Yang kedua, sholat, disiplin waktu. Puasa, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya, jangan dimakan, jangan diminum. Tempe di siang hari jadi haram, bener. Kapan halalnya tuh tempe? Habis maghrib. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Kolak halal, halalnya habis maghrib. Termasuk suami sendiri halal, habis terawih. Habis maghrib nafsu amat Habis terawih lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib cuma assalamualaikum doang. Makanya diajarin semua disiplin makan minum. Muaranya disiplin. Sholat. Disiplin waktu. Yang pertama. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Supaya kita tidak sombong. Sholat ngajarin supaya tawadu, rendah hati.
Di mana pelajarannya itu terjadi? Yuk perhatikan dalam sholat. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Bener? Bener Bu? Kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang bogek ke KTP-nya gambar dengkul. Ada Bu? Enggak ada. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat Ibu. Tapi ketika sujud dalam sholat Bang, perhatiin. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud tinggian pantat daripada kepala. Apa yang pelajaran buat kita? Ternyata enggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Ya Bu, harta, pangkat, jabatan, kedudukan itu kan cuma titipan. Lahir ke dunia kita enggak bawa apa-apa tuh. Lahir ke dunia telanjang. Nama dikasih sama orang, baju dipakein sama orang, apa yang mesti disombongin? Ya teh, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Apa yang disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, au kama qala Roma Irama Fidang Dutihi. Judulnya adalah Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Makanya buka YouTube. Nggak punya paketan ya. Ya namanya paceng, paketan goceng. Nggak bakal bisa kebuka lah. Ya kalau nggak ada paketan pakai wifi. Wifi mati tad. Ada wa inah, wa ani, wa inah, wa masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan Bu, tuh kita diajarin sholat supaya jangan sombong. Pangkat disebut kaya, ada yang miskin. Benar? Jangan sombong mentang-mentang kaya. Mentang-mentang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Iya Bu. Iya udah kaya, sombong, pelit lagi, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Udah parah itu makhluk. Makanya kalau udah orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Ntar liatin, duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah dia kena penyakit, kena gula, liver, jantung, stroke, berobat mulu ya kan. Iyalah emang enak duit banyak begitu. Akhirnya mati enggak, hidup enggak. Di atas balai aja Bu nangkrak. Kayak jadi kembang balai. Makan disuapin, cebok dicebokin. Ya Allah enggak enak duit banyak begitu. Apalagi pagi dijemur pakai kursi roda. Didorong, dimasukin lagi 8:30. Besok didorong lagi, dijemur. Masukin lagi. Anaknya jemur lupa ngangkat. Ya Allah main game aja anaknya. Saking asiknya main game lupa ngangkat dia. Pas 11:30 baru inget. Ya Allah bapak belum diangkat. Belum dimasukin. Akhirnya bapaknya uled kering jadinya dia. Na'udzubillah min. Maka jangan
Disebut pejabat, jangan sombong. Ada rakyat ya Bu. Jangan mentang-mentang udah jadi genteng, lupa sama tiang. Ya kan, ya kan, ya kan. Mentang-mentang genteng pakai ngomong, tiang lu mah enak di bawah. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang bocah bangor, gua ditimpukin, pecah gua, kata genteng. Kan tiang bisa ngomong, Teng lu jangan sembarangan ngomong. Ya kan, ya kan, ya kan. Lu bisa di atas tuh gara-gara gua yang nopang di bawah. Kalau gua miring lu jatuh Teng. Tuh kita himbau kepada para genteng. Jangan sombong sama tiang ya Bu. Ada atasan pasti ada bawahan. Nggak mungkin ada atasan kalau nggak ada bawahan. Ibu pakai baju atasan doang. Ayo kagak ada bawahannya bagaimana? Itu aja contohnya dah. Makanya kita saling hormat, menghormati. Jangan sombong, semua titipan dari Allah. Jadi pejabat jangan sombong, jadi rakyat apalagi. Kaya jangan sombong, miskin apa yang mau disombongin. Maka jangan sombong. Yang kedua. Yang ketiga, sholat ngajarin kita supaya apa? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran buat kita. Apa pelajarannya Pak Ustadz? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Ya Bu. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak dong, semua kita perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, penceramah, ustadz, mubaligh lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai maghrib, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot, itu ustadz udah lama begitu. Kan PA ibu ngomong sendirian. Maka hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ya teh. Teh. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ketawa nggak pakai modal tuh. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Lah perlu dicurigain, lah kudu dibawa ke grogol. Maka ini pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah. Supaya apa? Tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Beda boleh, marahan jangan. Kita semua sering beda pendapat, beda pikiran, beda adat, beda tradisi, beda pemasukan. Semuanya beda. Tapi kalau beda dijadiin satu, kompak bersatu seperti 5 jari. 5 jari, 5-5-nya nggak ada yang sama, beda semua. Bener Bu? Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. 5-5-nya beda. Kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit enggak. 5-5-nya ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk. Kenapa? Karena kalau udah kena nunjuk, rapi semua urusan. Bang, musolah bangun di sono ya. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musolah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Enggak model lu ditekuk orang. Lah orang kaya mah beda Bu Bang. Orang kaya duduk nih. Lagi duduk bareng sama temennya. Terus orang kaya kentut. Pret. Temennya sebelah ngomong. Waduh Bapak sehat. Alhamdulillah Pak sehat ya Pak ya. Udah bisa kentut. Orang kaya. Tapi orang miskin kalau kentut sembarangan lain lah. Bu hati-hati dibully kita habis. Setan lu, bau bangke lu, gak punya adab bener lu. Kentut sembarangan, pindah pinggir kali, diusir.
Makanya orang kaya telunjuknya manjur. Tuh, yang ini siapa? Jari tengah. Jari tengah simbol TNI, Polri, polisi, TNI. Nih Polri, TNI nih komandan kita. Jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral, tengah-tengah ya Dan ya. Netral. Enggak kesono, enggak kemari. Netral. Makanya beliau enggak berpolitik. Netral ya kan, netral. Ya Bu. Tuh, yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, siapa dia? Simbol kaum perempuan. Nih, Dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking dia bang, kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Nih, kemana aja masuk, fleksibel dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking di mana aja ada, kelingking mah tuh nih ada di mana aja. Makanya di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol boros. Sian bola ayam ledes. Makanya masing-masing fungsinya, semua berjuang bareng-bareng kompak bersatu. Makanya Al Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan kau hidup seperti dua kuping. Dalam bermasyarakat, hidup contoh kayak tangan kanan dengan tangan kiri. Berbeda tapi akur, jangan hidup kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur Bu. Bener, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya gak pernah ketemu lebaran. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri, kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Tuh, nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, nggak mungkin tuh. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan, hidup kayak dua tangan. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin dong takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Lah keburu mati orang. Ya Bu. Nih tangan kanan kerjanya cakep-cakep. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit. Tangan kanan tuh. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar, sesadar-sadarnya. Apa kata yang kiri? Emang tugas gue bagian di belakang, biarin gue mah di belakang aja. Bagian kobelisasi, gue bagian cleaning service, bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan gak sombong, kerjanya cakep, tahu diri, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo. Ya Bu, ya Bu, beda tapi akur, kerjasamanya kompak. Tangan kanan kalau lagi jalan lenggang, yang kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, ya dah gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan begini teh, nih, kita kayak pampir. Namanya statis, jumud. Beku nggak pernah maju-maju. Yuk kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan. Masjid Shiratal Mustaqim simbol demokrasi kita umat Islam. Siapapun masuk Masjid Shiratal Mustaqim copot sendal, buka sepatu. Itu aturan udah baku. RT masuk masjid buka sepatu teh. Lah jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu. Weh. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid lah copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu. Pinter anak-anak. Enggak ada orang nomor satu di dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Bener Bu? Kalau udah masuk ke masjid jangan usil, jangan ngomongin warna kulit. Warna kulit begini kita nggak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Bener Bu? Potongan muka kita begini, kita nggak pesen, jangan ngatain orang.
Ini kadang usil mulut kita, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang nggak mesen, dia nggak order. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kebersamaan kita di masjid berjamaah. Lihat masjid, simbol demokrasi. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat pakai bacaan yang sama. Gerakannya juga sama. Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bu, kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid kita, yang kesian malaikat bingung. Yang dari Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Kesian malaikat. Temen lagi datang dari Padang, kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat kaget, rancak bana. Rame masjid kita. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sebagai bangsa, sebagai muslim kita diikat dengan tali akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sholat berjamaah di Masjid Shiratal Mustaqim. Terjemahin juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kudu berjamaah, kompak bersatu. Insya Allah. Ramadan sebentar lagi. Ini bulan Sya'ban mensucikan hati kita. Dalam rangka hati biar bersih. Masuk Ramadan dalam rangka mensucikan jiwa kita. Agar apa? Bersih jiwa kita, bersih hati kita. Dan keluar Ramadan kita bersih lahir dan batin. Maka disebut kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Mudah-mudahan memasuki bulan suci kita saling bersalam-salaman, bukan hanya tangan kita yang bersalaman, tapi hati kita saling bersalam-salaman. Bersihkan dosa kesalahan kita di antara kita. Bermusafahah, minta maaf, banyak silaturahim dengan yang hidup dan juga silaturahim dengan yang sudah tiada. Maka kita pengen roahan ngirimin doa buat almarhumin wal marhumat. Insya Allah masuk Ramadan sehat afiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan, Allah kasih duit yang banyak, dikasih rezeki yang halal, yang barokah, sehingga khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan, dan kita dapat titel predikat dari Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa udumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka ad-dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu bapak hadirin jamaah, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.